padamu atas segala karunia ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam mengajukan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat membentuk jiwa berakhlak karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng luhurnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai cipta pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Dan ungkap bersyukur
sekalian, yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli SKP MSI, Hasibul dan Evaluasi Madrasah Aliyah Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormati Bapak Dr. Bapak Wikarsono MKTB selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung, Bapak KPU, Bapak Ibu Guru Karyawan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita semua bisa berkumpul di Student Center Masa Tulungagung ini dalam rangka pembinaan guru dan karyawan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis yang mulia selalu dicatat oleh Allah sebagai amal maslahah di dunia wa dunia akal akhirat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga Allah mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita oleh Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang ketiga kalinya selalu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Zulkifli SKP MSI di mana satu Tulungagung ini, di Tulungagung ini, harapan kami dengan kehadiran beliau bisa memberikan pencerahan kepada keluarga besar Madrasah Tulungagung. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, ada rangkaian acara pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan acara yang ketiga adalah doa. Acara yang keempat adalah sambutan, diteruskan oleh sambutan berikutnya yaitu dari Bapak Dr. Zulkifli SAG sebagai materi pemateri pembinaan guru karyawan Madrasah Tulungagung. Bapak Ibu Guru yang hormati, mari acara pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan untuk kita. Mudah-mudahan mulai awal sampai akhir nanti berjalan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, yang ini Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya mari kita dudukkan kepala kita semua untuk mendengarkan kalam-kalam ilahi yang dihadirkan suara merdu nafas indah oleh putra kita Prof. Triana Santos OSHG. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
تعلمون Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan acara selanjutnya. Mari kita membaca kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan, baik hajat dunia maupun akhirat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin oleh Haji Muhammad Fatullah MHq. Ini kendali. Ya Hanan ya Hanan, yassir lana wa sahhil umurana wa qdi hawaijana ma sahidul makum bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khatim wa istasqal rajul karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Ya Hayyu ya Qayyum, ij'al ijtima'ana ijtima'an mubarak. Ya Allah, ya Kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Razak. Ij'al hadhil madrasah mansatun agung, madrasatan nafi'ah mubarakah. Allahumma ij'al hadhil madrasah mansatun agung, madrasatan nafi'ah mubarakah. Rabbana atina ma ataita ibadaka sholihin. Ij'alna ya Allah wa auladana wa talamidana wa asatidana min ahli ibadah wa ahli istiqamah wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa ahli syakirin. Rabbana atina ma ataita ibadaka sholihin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih
sekalian, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Kepala Mansahut Tulungagung kepada beliau Bapak Dr. Haji Bambang Widarso MKPD di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Aliyah Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat KSAK, Bapak Dr. Zulkifli SAG MSI Sugeng Rawuh di Kementerian Agama Jawa Timur, di kantor Kemenak Tulungagung di MAN 1 dan Bapak kita, Bapak Kasih Penma, Bapak Kandidat Doktor Haji Suryani MAG, ini sudah melaju di S3 Bapak. Saya sudah kejujuran Pak Zulkifli. Kak Kiai kita, Kesuatullah, saudara staf pimpinan, maka kurikulum, maka kesiswaan. Ini kandidat dokter ini maka kesiswaan kita Pak, tinggal beberapa hari saja ini. Dan kemarin seleksi calon kepala Bapak. Nah, mudah-mudahan sukses ini. Saudara Pak Humas, ini santrinya Kiai Ali ini. Saudara Wakil Kurikulum, ini Pak Imam Hanafi, MPD. Wakil Sarana, Pak Kiai kita, Pak Nur Hadi Cimeneng ya. Nah, ini pelan tapi pasti. Seluruh jajaran keluarga besar MAN 1 yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Ingkang saler-selersipun kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini benar-benar kita sadari ini adalah bekal kita untuk mengabdi kepada Allah yang seluruh-seluruhnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bapak Kasih yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan MAN 1. MAN 1 masuk pagi berprestasi di tompo perguruan tinggi negeri besok munggah kaji. Sebenarnya ada ini Pak, ada apa namanya ya, animasi. Ya, ada nominasinya terkait dengan pengembangan MAN 1 ini. Ya. Nanti kita kirim saja karena agak lama Pak. Oke, tolong di ini Mas, di setel nanti biar Bapak sambil ngelirik itu. Kita punya animasi pengembangan MAN 1 ini. Pak Kasih Penma, kalau izin kami melaporkan progres di MAN 1 Tulungagung. Jadi MAN 1 ini Bapak adalah SMA-nya Kementerian Agama. Beri plus dong. Ini penting saya sampaikan. Kenapa MAN IC itu sukses? Salah satu yang disampaikan oleh beliau, MAN IC itu punya kesadaran bahwa MAN IC itu berada dalam positioning di atas rata-rata aliyah di seluruh Indonesia. Itu disadari mulai dari kepala madrasah, waka, guru, sampai cleaning service-nya. Dia itu menyadari, dia positioningnya dia itu di atas rata-rata. MAN 1 didirikan oleh para masyayikh kita bersama-sama dengan UIN 1, kemudian Sanawiyah 1, kemudian menghasilkan beberapa lulusan
Prof. Ahya, Prof. Sokib, Pak Aziz, Dr. Aziz, kandidat profesor yang guru besar yang sudah diusulkan itu, dan beberapa alumni di sini, Pak Zainuddin dan teman-teman itu alumni di sini semua, putra saya sendiri, putra putri penyenengan itu menunjukkan bahwa Man Siji memang memiliki positioning di masyarakat. Beri plus dong. Mohon izin Bapak, madrasah kita memperoleh SK dari direktorat sebagai madrasah unggul akademik. Beliau ini lama di direktorat kelembagaan. Beliau akan cerita nanti apa keinginan direktorat memberikan SK unggul akademik itu apa. Nanti beliau akan jelaskan. Jadi SK unggul akademik itu bukan SK main-mainan loh itu. Jadi Kementerian Agama itu memberi SK Madrasah IC. Di bawahnya IC itu adalah Madrasah Unggul Akademik. Ini sungguh-sungguh bagus. Jadi kalau madrasah kita memperoleh SK Unggul Akademik Bu Maryuni, mau tidak mau standar kita harus menuju ke IC. Apakah itu mungkin? Kenapa tidak? Kepala sekolah doktor, wakane doktor, guru-guru menyusul ini, Pak Sur, Pak Dorong ini 4 orang. Saman kalau tidak jadi dokter malu-maluin, saya bilang gitu. Ini sudah dokter ini, Pak Ali itu. Ini mau putus di tengah jalan, jangan putus, saya bilang gitu. Itu keren itu Pak, dokternya fisika itu Pak. Itu kalau melihat rumahnya beliau, kita itu merinding. Itu orang tuanya seperti apa riyadhahnya, kok bisa melahirkan seorang yang tekadnya seperti itu. Begitu. Lek gak lulus dokter, malu kepala madrasahnya. Harus lulus Pak. Diukur, dibangkitkan lagi. Semua orang yang datang di MAN 1 selalu bertanya. Pak Suryani saja yang tidak bertanya karena rumahnya sini. Pak, ini siapa desainnya? Nyonto dari mana? Ini Bu Januariani, coba berdiri. Nah, ini lulusan ITS Pak. Ini sekarang S3 juga. Nah, ada madrasah sebelah-sebelah itu yang S3-nya seperti kita. Beri plus. Kedua, Pak Topo. Pak Topo, nggih. Pak Topo masih ingat. Pak Ula pun subuh langsung istirahat mun boten pareng. Alhamdulillah berkat tekad beliau MAN siji KSM juara umum. MAN siji ndak wani berprestasi duduk cah lanang. Wedok-wedok ngono. Putu lanang Pak Tri ya. Ini Pak Tri itu penulis buku Pak terkenal tentang ini penelitian sejarah itu Java Kensis itu beliau nih. Berdiri Pak Tri. Terakhir saudara, MAN IC itu guru-gurunya banyak yang non PNS. Pak Riza itu kan pembantu ketua perguruan tinggi Pak Riza. Saya gugah sekarang teman-teman non PNS itu. MAN IC itu gurunya nanti cerita Pak ya. Nah kurikulum merdeka, merdeka sini itu sudah merdeka sudah. Yang kita pentingkan kerawan beliau itu Pak Ali. Ini Pak Ali ini Fasnas Pak, Fasilitas Nasional. Berdiri Pak Ali. Fasnas. Iya. Ini berdiri. Oh, Fasnas. Iya. Makanya kita ini harus cerdas. Siapa yang sekarang oleh Allah dikirim ke kita? Kemarin Prof Yetno. Prof Yetno pulang, kita suwun ke sini. Memberi, kemudian beliau sampaikan ada beasiswa Al Azhar. Alhamdulillah sudah diterima Pak. Siswa kita yang itu 30 juz, bersifat ya? 2023. Oh ngaten gitu. Ya, ya memang tahun pelajarannya kan 2023. Ya. Ya, itu sudah kita TA. Jadi di sini nih, Yai, Ya. tidak punya ma'had memang. Ma'hadnya di pondoknya beliau ini. Dan itu kita punya program keagamaan, itu ada yang 15 juz, 20 juz, 6 juz, 5 juz, ada yang 30 juz. Gimana caranya? Saya nggak tahu Pak. Pak Yai ini yang tahu. Jadi anak-anak itu dikirim ke sana pakai mobil kita itu. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita oleh Allah dikirimi Pak Zul,
Lah kok saya bisik-bisik ke Surabaya itu, saya di perjalanan itu, nah beliau ini kok di kurikulum, wah Pak besok ke Man 1. Kita punya guru yang tangguh, Pak Sokip Jemeneng. Nah, ini sudah lulus asesmen Pak, sudah diklat, tinggal terima SK kepala. Oh Ya mudah-mudahan barokah. Itu Pak, itu penyiar kondang itu Pak Sokip itu. Nah nanti kita harus punya podcast. Pak Afi tadi oleh beliau, Pak Momang itu jadi keren. Saya beritahu Pak, keren itu ada singkatannya itu saya bilang itu. Kreatif, excellent, religious, education, natural. Beri pesan. Saudara, semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan, semua yang kita upayakan, pada hakikatnya kita hanya menjadi penerus cita-cita para masyayikh kita. Jadi Man siji ini memang digagas, dipikir oleh para masyayikh kita. Sing ngedekne Man siji iki dudu wong-wongan. Jadi kalau Kiai Kholili sekarang diwarisi oleh masyayikh kita, memiliki ilmu Al-Qur'an, itu bukan kebetulan tinggal jenengan itu kerep mendekat ke masyayikh, saya ini diutus apa? Ngajari Al-Qur'an, menggantikan peran beliau-beliau. Karena itu akan kembali ke anak-anak kita Pak. Suatu saat anak kita akan memimpin lembaga, memimpin teman-temannya, dan saudara akan melihat bagaimana anak-anak saudara memperoleh dukungan, loyalitas dari teman-temannya. Kita harus menanam sekarang ini untuk anak-anak kita, untuk generasi mendatang kita. Itulah saya kira beberapa pengingat kita, kehadiran kita bersama-sama di sini. Dua kepentingan. Pertama, kepentingan kedinasan, membangun branding Kementerian Agama. Kalau melihat mutu Kementerian Agama, ya di Man siji ini, mau tidak mau, suka tidak suka, beri pasal. Kepentingan yang kedua, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seluruh umur ini kita abdikan kepada dunia pendidikan. Mudah-mudahan ini menjadi tawasul kita, menjadi jalan torogoh kita kepada kehambaan yang sebenar-benarnya sebagai seorang guru yang hari-harinya mengantarkan anak-anak kita, murid-murid kita. Dino-dino sing dipikir murid sampai putrane dhewe enggak kepikir. Pagi-pagi sudah berangkat memikirkan murid. Makanya itu disebut student center. Oleh Pak Agus disuruh ngubah. Jangan Pak, karena ini adalah senternya para student, para murid. Mohon maaf Bapak-bapak, saya sangat mencintai keluarga besar Man 1. Mudah-mudahan Allah selalu memberi bimbingan, petunjuk pada kita semua. Pak kasih nyuwun berkenan memberikan sambutan penguat. Pak Zul mohon memberikan wawasan tentang bagaimana Kementerian Agama ini membranding, memberi kebijakan-kebijakan. Apa yang bisa kita tindak lanjuti di Man 1 ini, program-program apa yang harus kita TL. Teman-teman kita siap, dan mohon izin Pak kasih ada 28 Pak Nur ya, teman-teman non PNS kita yang kita berkas kemarin. Terima kasih, mohon berkenan beliau selalu memimpin kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, mari kita ikuti dan dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kasih Kema. Ada Bapak Haji Sodari MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Evaluasi Direktorat SKA Kementerian Agama Republik Indonesia.
diterima besok munggah haji terakhir mlebu surgane Gusti Allah. Haji Muhammad Bambang bersama LKPD beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Pak Fatih, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah pagi hari ini Pak Fatih dan juga saya bisa silaturahim yang kesekian puluhnya maksud kesekian kali ya, sekian puluhnya dan itu cuma sudah kayak dalam bahasa Arab sudah jamak, dalam bahasa Indonesia alhamdulillah sangat bersyukur. Saking itu saya dapat bertemu dengan Pak Zul. Yang saya Pak Zul saya dulu mantenan waktu dengan ujian terbuka saya. Ini rekomendasi kelihatan sama dengan foto dulu. Berimasnya juga sama. Kalau Pak Wati itu agak tebal, Pak Zul ini merata. Selamat dan salam semoga terlibatkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Selamat datang Pak Dr. Zulkifli di Tulungagung, di kota JP, di kota Maros, di kota Aceh, di kota Tulungagung. Tapi juga kota santri, tidak hanya juga Tulungagung, juga kota santri. Terbukti di seluruh orang di Tulungagung pakai jilbab Pak. Bagaimana saya menyampaikan sama Pak Kepala mendapatkan inspirasi yang tadi di jalan tapi saya memaafkan saya dari Kepala pertama saya kalau Cisban untuk Bupati kami kemudian katanya pas Mansatu dan sudah boleh saya ke sini. Bayangan saya tadi ada suatu hal yang ingin saya sampaikan tetapi karena mendengarkan pidato Pak Kepala madrasahnya ada inspirasi. Jadi begini, maaf Gus, di dalam Al-Quran ada kul-kulli ya ma'lu'an asyafilati. Di dalam bahasa Inggrisnya boleh ada the right man on the right place. Itu Agus tulisan Australia. Jadi memang benar, saya yakin, aku yakin bahwa sebenarnya kita ini dalam ramalan hijau yang paling penting adalah bagaimana menempatkan seseorang, memberikan ruang pada seseorang sesuai dengan sakit hatinya itu. Oleh karena itu mudah-mudahan saat itu kan pada Pak Kepala Madrasah, Pak Dr. Bapak, saya yakin yang saya hadapi ini adalah generasi-generasi yang luar biasa sekali. Saya baru kali ini dapat referensi Pak Soto itu adalah penyiaran. Tahu saya Pak Soto itu pejabat pengadaan Anda, tapi sayangnya setiap kali orang Anda itu saya telepon pasti menjawab pulau Teresia. Saya kira ada beberapa orang Pak Soto itu masih. Karena itu Bapak Ibu saya berharap lahirnya orang sukses itu ada yang melahirkan. Dan saya yakin Pak Bambang ini bisa saya minta berulang kali karena beliau sebenarnya senior saya maksud ini. Senior saya hanya karena satu kertas saja. Mohon tidak dengan dengan kertas berbeda. Dan saya kan selesai kertas coba berbeda. Lalu Pak Kadusnya dengan kasih saya punya inspirasi saya kalau ini guru-guru hebat itu akan dilahirkan oleh kepala yang hebat. Kepala yang hebat akan melahirkan guru yang hebat. Guru yang hebat akan melahirkan siswa yang hebat. Tadi sebut beberapa nama Pak Haji Zainuddin hebat bukan karena pasien tadi, tapi karena yang mendidik yaitu Romoyai Asrul Ibrahim sama Romoyai Sabi Abdurrahman. Gus Pak ini hebat karena ada yang melahirkan beliau namanya
Pak Ali itu hebat. Yang lain itu Pak Ali sempat satu siswa dengan saya Pak. Orang fisika itu karena dulu punya kepala yang ahli fisika namanya Pak Ali. Jadi sama mas Pak Safi itu mana Pak Safi? Pak Safi ini Pak Safi itu adalah temannya mantan kakak ini. Jadi alamatnya itu jelas. Karena itu jelas. Kata bersuara jangan sampai kita mencoreng nenek moyang kita. Karena yang kita itu kenal gara-gara kita. Kalau kita hafal Quran itu yang akan kondang abahnya. Pak Haji Jambang ini kondang di kepala yang akan kondang abahnya. Oh ternyata abahnya bisa mendapatkan cucu yang luar biasa. Yang pertama. Udah yang kedua Pak. Saya pernah didalami masalah saya bahwa dulu itu ada namanya pondok pesantren itu kalau dihadiri oleh kiai itu tidak akan jadi pondok yang kondang abah. Bahkan saya menyaksikan di Milen, kemudian di Mian itu pernah dihadiri oleh Gusmi dan sebagainya. Nah di masa kuliah itu saya hiaskan ke sana, itu beliau hadir Pak Direktur GTK ke sini, Pak Direktur GTK juga ke sini, Pak Direktur Dikti juga pernah ke sini, kemudian Pak Kasubdit kurikulum juga pernah ke sini, yang disebut Pak Brewo, kemudian Pak Kasih kurikulum yang lama juga pernah ke sini, Pak Kasih kurikulum yang baru juga sudah ke sini. Ini saya mengambil firasat, berarti manusia itu benar akan menjadi mana kemenang pulau. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya memandang sanat ini, kemudian saya kaitkan dengan hilang panjenengan. Karena apa? Jadi saya datang ke sini itu sejak sebelum kepalanya Pak Bambang, sebelum Pak Selamat, sebelum Pak Bumi, sebelum Pak. Saya kecil sudah pernah ke sini. Bahkan ketika Pak Sesudin masuk sekolah di sini, saya dari sini. Saya tahu persis. Dulu Mas Sapi itu terkenal dengan sekolah mepet sapi. Sapi. Jadi ketika palingan dan masih katanya siswa-siswa itu berpastabil dengan yang lulus-lulus. Cuma bedanya siswa naik sepeda kaca, yang lulus-lulus sapi itu naik. Arahnya sama sih, mepet ini. Dan sekarang ini alhamdulillah, takdir Allah, pasar sapi sudah pindah. Ini berarti kita tanpa saingan percaya diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya menyambut baik atas inovasi dengan semuanya. Tetapi saya berharap tolong jangan ada guru mansati yang tidak punya apa ya istilahnya, bukan tinggal secara baik. Karena ada praktek baik, ada secara baik. Maka jangan sampai panjangan pensiun pindah dari sini sebelum ada catatan kebaikan itu. Apapun profesi panjenengan, mulai dari Pak Kepala sampai dengan Pak tukang nyapu. Sekarang itu dulu saya kenal Pak Sumeng, sekarang sudah ada ya. Sudah ada Bapak ya. Makanya Pak Nuraidi ini, Pak ATU itu juga begitu mikir sebelum saya pensiun itu apa yang dapat dikenal oleh bangsa Gunung. Pak Masyudi ya dengan suaranya yang khas mungkin, tapi suara itu ada rekam dan tunan. Jadi seperti Pak Kepala, Pak Bambang ini baru berapa bulan? 6 bulan sudah banyak peninggalan yang saya baca. Ini aula ini, kemudian ruang-ruang guru, dan yang apa itu? Kamar mandi. Ini kamar mandi. Dan tak pentingnya tidak hanya sarana, tetapi juga kualitas. Kemarin saya katakan ketika Prof. Ayat ini bahwa setahu saya KSM
yang dikatakan juara umum ini memang tahun ini luar biasa. Saat itu ada 5 kontestan dari sini, kemudian Miresnya, kemudian yang lebih unik lagi lomba genre. Genre itu apa ya? Oh, generasi reproduksi, generasi dan itu Mas satu itu mendapatkan apa? Kalau dibagi SMA Aliyah itu kan ada sekian puluh. Bahkan saya lihat beberapa SMA populer itu tidak ada perwakilannya. Ini membuktikan bahwa ada nikmat Rabbi, ini benar-benar karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kayaknya sudah waktunya kita ini menunjukkan. Saya lebih kesal kenapa kalau kemungkaran aja dipromosikan, kebaikan tidak dipromosikan. Kebaikan harus dipromosikan. Dulu ketika mungkin sayangnya saya dapat ilmu dari Pak Bambang bisa tua, sehingga istri kita kan bisa tua Pak Jenderal ya. Itu bikin saya Pak tulis di papan ya. Pak Haji Jenderal profesional dalam bahana, tulis saja. Dan namanya itu. Nanti Pak pada kebetulan nanti di papan tulislah profesional kepala madrasah. Spesialis alia. Jadi profesional itu kepala madrasah, spesialisnya kepala alia. Ini tak sampaikan ada maksudnya Bu. Mudah-mudahan beliau itu kalau saya tidak menginjak, cuma kalau beliau kan terus Pak apa saya jadi dosen. Ini ada Pak. Nanti ketika Prof Yeni tanya Pak Bapak kapan dijadikan dosen, biar dia alia dulu. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang sekarang sedang membuat tiga. Saya semangat panjenengan itu melanjutkan studinya, tapi saya tidak semangat kalau studinya selesai kemudian minta pindah. Mohon maaf ada beberapa dokter yang saya maksud kenapa? Saya tidak punya S3 atau tidak menjadi dosen. Saya jawab panjenengan itu lahir di madrasah, besar di madrasah, bisa kuliah itu juga memakan rezeki dari madrasah. Kok sekarang sudah jadi orang mau ke itu bagaimana itu? Kasus TV gimana? Nah itu gimana itu? Saya tidak bisa jawab. Yang mudah-mudahan ini menjadikan penyadaran diri kita ya. Dari Pak Ali, karena katanya itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya kalau nanti uang bersih kita pintar lagi dan kasih saya repot gitu. Ya saya kan termasuk golongan kebijakan. Ada apa ini? Saya masih ingat ketika beliau masih di Pulau Sari. Saya masih di Pasir ini jadi kepala ASN ya. Saya visi Pak Pasir. Kalau kita pun pergi itu nenggoni kemana? Setelah itu bobrol entah gitu habis. Makanya sebenarnya hisab kita itu kan berdasarkan pekerjaan kita, bukan berdasarkan jabatan kita, bukan pekerjaan kita. Dan sedangkan kemarin kita makomnya adalah makom mu'alim, sudah dasar memimpikan dengan menjadi kepala kemenang itu. Bukan itu wadah dari Pak Jokowi ada itu untuk umum, tapi mari kita sadari. Karena apa? Kalau guru-guru yang pintar ini tetap di kelas, panjangan akan melahirkan siswa-siswa yang pintar. Siswa yang pintar akan melahirkan siswa yang pintar. Makanya saya mohon impian-impian yang apa ya istilahnya tidak menguntungkan dulu saya. Dan saya sekali, saya itu syukur kalau menjadi kasih firman. Ternyata saya ketemu dengan kepentingan selain menginspirasi juga terinspirasi. Ketemu dengan bahasa juga terinspirasi. Kayaknya dengan kepegangan saya ya, bukan yang dari itu saya.
jabatan tertinggi manusia adalah guru, karena guru besar bukan dosen besar, ada sekarang besar, guru besar. Cuman Pak Susifian aja, guru ahli jadi profesor hanya ada. Nanti akan jadi itu Pak Susifian. Amin. Ini saya dari Pak Susifian ketemu dengan bagaimana dengan pengajaran guru-gurunya sanawiyah MI yang memang berprestasi, bukan guru besar tapi memang dulu Pak belum sempat saya sampaikan dengannya. Pak Dr. Bambang ini pernah menjadi guru berprestasi. Dua ada guru berprestasi luar biasa. Dan setelah itu Bapak Ibu sekali lagi mari kita bersemangat. Mari kita menancapkan pikiran kita bahwa tidak ada hari tanpa prestasi, ya. Tidak ada hari tanpa prestasi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sekali lagi ada ayat Al-Quran, kul ya'malu ala syakilati. Nanti Gus Wahab akan menjelaskan dan saya mohon maaf Pak Zulkifli, tapi telepon dari juga. Terus sebenarnya ingin mendengarkan tafsir panjenengan. Nanti saya mau bikin ini banyak rekamannya ya. Saya Bu Mas nanti Pak Zulkifli direkam, kemudian saya diberi rekamannya karena saya harus di YouTube kan. Iya, di YouTube kan. Mudah-mudahan video saya nanti dihapus oleh malaikat sehingga tidak saya tampilkan yang jelek-jelek. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Zulkifli S1 MSI, waktu sebelumnya kita silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, kedahalan semua yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tulung Agung, Bapak Dr. Bambang Widarsono. Ada lupa hajinya, Bapak Dr. Haji Bambang Widarsono. Ini penting kita boleh lepas ini karena menjadi slogan Aliyah 1 Kabupaten Tulung Agung. Terima kasih banyak yang sudah memberikan sambutan. Nanti pada akhirnya harus diikuti. Saya sangat berbahagia sekali. Kenapa ini sangat spesial bagi saya? Kenapa? Ini adalah momentum pertama saya melaksanakan tugas sebagai kasih atau koordinator kurikulum evaluasi MAK itu di madrasah. Ini momentum pertama secara formal. Berada di satu. Jadi pengalaman pertama karena kalau kemarin di Mandua itu tidak hadir diskusi-diskusi terkait dengan kurikulum tadi tidak dalam bentuk seremonial seperti ini, dan hari ini penyambutannya luar biasa. Saya surprise Pak, saya tidak menyangka. Ternyata saya hadir di Tulung Agung itu dalam agenda BIMTEK Satuan Pendidikan Ramah Anak yang kemarin dipilih. Itu agendanya memberikan paparan terkait dengan SRA karena saya itu 5 tahun di kelembagaan. 5 tahun di kelembagaan posisi saya apa? Terkait dengan kerjasama lintas kementerian lembaga, mulai dari KSM, SRA, Satuan Pendidikan Anak Bencana, Madrasah Aliyah itu tuntas ini. Tapi saya 5 tahun di sini. Mulai dari direkturnya Pak Kholi Setiawan, diganti Pak Umar, diganti Prof. Isom, 3 direktur saya bertemu di madrasah. Tapi di kelembagaan dan sekarang dapat tugas baru 2 minggu Pak. Baru 2 minggu ditempatkan di subdit kurikulum. Nah, saya tanya Pak Direktur, kenapa saya ditempatkan di kurikulum? Karena kurikulum itu punya tugas berat. Ya, sementara Pak Suwadi itu hanya dibantu oleh 2 orang kasih dan kosong ini MA kan, maka saya ditempatkan di situ. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Suatu kebahagiaan, pengalaman berharga, terutama pengalaman berharga saya untuk pertama kalinya dalam hidup saya itu potong tumpeng.
Jadi saya ini aslinya Solo Pak. Tapi bukan Solo Jawa, Sulawesi. Saya aslinya Sulawesi Pak, Sulawesi Selatan, di Makassar. Iya, di Makassar. Saya ditugaskan ke Jakarta itu karena saya dalam rangka tugas belajar studi. Jadi terangkat 2002, 2003 jadi kepala KUA. Dia pernah jadi kepala KUA Pak. 2003 di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan namanya Kabupaten di Tanah Toraja. Kalau kakak tahu Tanah Toraja daerah wisata di Sulawesi Selatan itu yang mayoritas beragam, minoritas muslim. Saya tugas di sana 3 tahun sebagai kepala KUA di sana. Baru kemudian ambil studi ke Jakarta di UIN Ciputa, maka saya sekaligus studi sekaligus pindah ke Jakarta. Di Jakarta tidak di Islam tapi di Bimas Islam. Waktu itu titiknya Profesor Lingkungan sekarang Pak Imam Besar Istiqlal. Ya, jadi baru kemudian 2010 saya ke Peris, sudah berpindah-pindah mulai dari di Alam ke perguruan tinggi juga di Inggris, termasuk profesi dan kemudian sekarang di madrasah. Nah untuk itu pada kesempatan ini saya ingin memaksimalkan Pak Kamal kehadiran saya di satu Kabupaten ini untuk bagaimana kita melaksanakan program yang sekarang kita sebut dengan paradigma baru kurikulum. Paradigma baru kurikulum kita sebut dengan kurikulum merdeka. Ini cukup ramai, cukup panjang diskusinya bagaimana implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Kalau kemarin kita sudah menyusun mulai dari menurunkan CP itu ke TP, kemudian ATP, kemudian sampai dengan modul ajar pada 2 mata pelajaran kemarin itu kita ubah, yaitu akidah akhlak dan bahasa Arab. Tapi masih ada 3 mata pelajaran lagi yang kemudian kita akan maksimalkan. Nah hadirnya implementasi kurikulum merdeka ini sesungguhnya opsi Pak, bukan sesuatu yang wajib. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa ketika implementasi kurikulum merdeka ini sedang menjadi training ataupun implementasi pilot itu beberapa satu pendidikan baik itu di sekolah madrasah menjadi sesuatu yang wajib, tapi sifatnya opsional. Itu berangkat dari semangat pemerintah untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Kita tahu bahwa pandemi kemarin itu sebelumnya kan kita menggunakan kurikulum 2013, tadi kemudian ada pandemi 2 tahun melanda Indonesia, maka ada kekhawatiran dengan proses pembelajaran. Kita perlu menyiapkan kurikulum. Dimulai dengan secara bertahap kita pakai kurikulum penyederhanaan dari 2013 yang kita sebut kurikulum darurat. Itu menyederhanakan kurikulum 2013, kemudian di tahun 2001 sampai 2022 itu kita tingkatkan lagi, sudah sebagai menggunakan kurikulum 2013, tetapi ada kurikulum prototipe. Itu cikal bakal lahirnya kurikulum merdeka ini, yaitu kurikulum prototipe. Lalu kemudian di tahun 2022 dan targetnya sampai 2024 dengan konsep paradigma baru pendidikan ini, paradigma baru kurikulum itu disebut dengan kurikulum merdeka. Nah ini yang Bapak sekalian, konsep daripada kurikulum merdeka itu adalah opsional. Itu karena 347 tahun 2019 menjadi dasar kita implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih apakah kemudian masih menggunakan kurikulum 2013 atau kita akan secara bertahap mengambil sebagian dari apa yang ada di kurikulum merdeka, kemudian kita implementasikan dengan apa yang sudah berjalan. Konsepnya kita jangan terpaku kepada apa yang kita sebut dengan konsep yang selalu berbasis dokumen. Biasanya kita terjebak kepada sesuatu yang berbasis dokumen. Kurikulum merdeka itu memberikan keluasan, otonomi, fleksibilitas, kemudahan, diferensiasi, itu semua menjadi prinsip dari kurikulum merdeka. Apa yang sudah Bapak jalankan selama ini di madrasah semuanya itu kurikulum merdeka, bukan dokumen. Jadi jangan terbalik. Ketika kita implementasi kurikulum merdeka, berarti kita harus berpedoman dengan sebuah sistem yang baku. Bagaimana capaian pembelajaran itu dibuat, apa target atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dalam sampai fase awal sampai akhir itu harus dimiliki, kemudian diturunkan dalam
dan kemudian sampai ke modul ajar, itu yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah konsep yang baku. Nanti kita terjebak lagi, itu kita punya namanya pedoman semacam kitab suci jadinya. Jadi tidak merdeka lagi. Maka konsep kurikulum merdeka itu adalah mengembalikan kepada apa sesungguhnya sudah berjalan di madrasah. Madrasah ini sudah memiliki banyak khasnya dengan slogannya kreatif, excellent, punya keunggulannya banyak. Keunggulan ini adalah madrasah berbasis riset, madrasah akademik juga, madrasah keterampilan, madrasah adiliyah, banyak dari saya. Ini madrasah memiliki banyak keunggulan dan tidak banyak madrasah yang seperti ini. Ini biasanya keunggulan madrasah itu ya fokus misalnya keterampilan, riset, tapi ini banyak sekali pilihan-pilihan. Artinya benar-benar merdeka ini anak-anak ini untuk berada di kelebihan atau keunggulan yang dimiliki. Dan ini harus dipertahankan, harus dimajukan. Semangat kepala madrasah itu luar biasa. Tidak banyak saya kira kepala madrasah yang punya komitmen yang begitu tinggi di Indonesia. Saya sudah hadir di beberapa madrasah. Ini unik ini. Ada hal yang sangat luar biasa dan inilah semangat kita Bapak Ibu sekalian untuk implementasi daripada kurikulum yang ada. Jadi kalau kita sudah nyaman dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, dengan kekhasan yang kita miliki, maka sesungguhnya itulah poin daripada kurikulum merdeka. Kalau kemudian nanti kita turunkan, kita sudah buat, dan saya yakin karena ini adalah madrasah yang sudah piloting ya Pak. Berarti saya melalui mekanisme yang ada, mulai dari mengajukan, kalau sudah menjadi pilot kan artinya sudah siap dengan persiapan tahapan-tahapan itu, semuanya sudah diturunkan. Pasti sudah punya dokumen, kalau kita itu dokumen dari pusat, tetapi turunannya itu sudah jadi di sini. Bagaimana tujuan pembelajarannya, bagaimana alur tujuan pembelajaran sampai dengan modul ajar, pasti sudah punya dokumen semua. Nah ini yang kemudian kita implementasikan. Bagaimana pendekatan kepada anak-anak itu prinsipnya adalah bagaimana melihat bakat, minat, potensi anak-anak tersebut. Itu yang kita sebut diferensiasi. Jadi pendekatannya adalah kasih kurikulum itu pada kemampuan siswa. Jadi bukan kemudian memaksakan, tetapi mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat siswa. Nah, berarti kemudian waktunya bisa disesuaikan. Kalau saya hanya menentukan waktu per tahun sekian jam pelajaran yang harus dipenuhi. Nanti mekanismenya madrasah sendiri akan memperoleh bagaimana untuk mencapai target setahun itu bisa sampai setahun. Apalagi di sini ada madrasah SKS, madrasah sistem kredit yang menerapkan itu. Jadi SKS itu adalah sebuah program yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Beda dengan akselerasi Pak. Kalau akselerasi percepatan, tetapi SKS itu menyesuaikan. Yang bisa cepat, yang normal, yang terlambat ya disesuaikan kemampuannya. Makanya targetnya bisa cepat, bisa 2 tahun, bisa sampai 4 tahun. Konsepnya di situ bagaimana kita benar-benar memberikan pendampingan, bimbingan kepada siswa itu sesuai dengan potensi, sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat yang dimiliki. Kemudian bagaimana kita membangun karakter itu nanti dengan konsep P5 ya, proyek, penguatan, profil, pelajar Pancasila. Kalau kita tambah lagi proyek, penguatan, profil, pelajar Pancasila, rahmatan lil alamin. Semuanya itu adalah konsep. Dan itu yang kemudian harus kita turunkan ketika kita dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini di Kemendikbud itu dengan poin 7 tema utama, kita turunkan 10 utama itu berdasarkan konsep moderasi beragama yang telah kita jalankan. Nah, nanti implementasinya itu yang tahu persis menjalankannya adalah Bapak Ibu, kata Bapak Ibu yang setiap hari bersentuhan dengan siswa, tahu situasi, tahu kondisi, bukan yang pusat itu pada level kebijakan, hanya memberikan rambu-rambu apa yang harus dilakukan di madrasah, tapi sampai dengan implementasi itu ada pada Bapak Ibu sekalian. Implementasinya, bagaimana melakukan pendekatan, bagaimana melakukan pengayaan, bagaimana melakukan pemahaman yang lebih maksimal terhadap mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran 5 mata pelajaran
akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, sejarah, budaya Islam dan bahasa. Ini yang menjadi konsen kita untuk menjadi tugas kita Kementerian Agama untuk poin bagaimana melahirkan capaian pembelajaran yang kita ingin tuju. Kalau yang selebihnya mata pelajaran umum kita berkita kepada Kemendikbud Ristek. Semua mata pelajaran umum itu CP-nya sudah selesai. Ya, strateginya kita Kementerian Agama pada pencapaian pada 5 mata pelajaran ini saja. Nah, itu yang kemudian kita maksimalkan. Apakah yang kemarin kita sudah maksimalkan sosialisasinya, pendampingannya pada mata pelajaran akidah, akhlak, kemudian mata pelajaran bahasa Arab. Nah, bagaimana pencapaian mata pelajaran itu kita bisa maksimalkan dengan fase-fase yang ada ini, mulai dari RA masuk ke fase A di kelas 1, kelas 2, masuk ke fase B kelas 3, kelas 4 SD, masuk ke fase C kelas 5 dan kelas 6 SD, naik lagi ke fase D sanawiyah cuma satu fase saja, naik ke fase E di kelas Bapak Ibu sekalian ini berada bagaimana mendampingi itu di fase E dan di fase F itu, fase kelas 10 dan fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Jadi prinsipnya itu Bapak Ibu sekalian itu dikembalikan bagaimana pendampingan yang kita sudah maksimalkan di madrasah selama ini. Dan sesungguhnya konsep KMA 183 itu kita sudah merdeka. Kita lebih awal sebenarnya dengan lahirnya kurikulum prototipe itu. Makanya kita awal itu menggunakan istilah kurikulum mandiri, mengadopsi slogan kita mandiri berprestasi. Jadi saya ketemu 3 direktur ini punya semangat yang sangat tinggi. Kalau Pak Setiawan punya slogan madrasah lebih baik madrasah. Ini penting memang seorang pimpinan itu punya slogan yang menyemangati kita untuk bergerak. Beliau kemudian diganti oleh Pak Umar. Pak Umar punya slogan lagi, madrasah hebat bermartabat. Sebelum beliau transfer ke mutasi, beliau tambah lagi, madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Semangat ini tinggi. Jadi gerakan-gerakan itu, semangat itu lahir di madrasah-madrasah kita. Pada masa Pak Umar itu cukup tinggi. Sekarang bertambah lagi, lahir hadir Proviso dengan slogannya madrasah mandiri berprestasi. Di tengah kita 90% swasta, madrasah kita seluruh Indonesia ada 85.000 madrasah, 90% maka sampai 90% itu swasta. Kalau swasta berarti kemandiriannya harus kuat karena dikelola oleh masyarakat. Kita ini yang hanya sekitar 7% termasuk satu Gunung Agung ini diberikan keistimewaan sebagai madrasah negeri, maka harus memiliki keunggulan-keunggulan itu. Memang tantangannya di situ. Ketika kita menjadi pengayom, saya kira tugas itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh Madrasah Gunung Agung dengan melahirkan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi dalam bentuk program, melahirkan berbagai keunggulan-keunggulan yang ada. Kalau kita kan di pusat itu hanya membagi madrasah itu kepada 4 diversifikasi itu. Nah ini madrasah sudah melahirkan berbagai inovasi, melahirkan cabang-cabang keunggulan. Kita menyapa madrasah alia akademi, ya kita menyebutnya MAIC, madrasah akademi. Nah sekarang kita turunkan itu ada madrasah akademik yang ada di madrasah-madrasah selain MAIC, termasuk satu Gunung. Berarti madrasah ini sama dengan MAIC. Dan dia punya keunggulan akademik. Nah ini harus dipertaruhkan Pak. Ketika kita sudah sekarang sebagai madrasah yang memiliki keunggulan akademik, kita harus punya setara dengan MAIC. Jadi kalau MAIC serbu kemarin juara 1 se-Indonesia, Pak sebenarnya sama se-Indonesia mengharapkan sekolah-sekolah. Itu kira kemarin Pak. LTNPD, lembaga tes masuk ke perguruan tinggi, mempublish data dan itu dijadikan standar sebagai sekolah terbaik dari hasil LTNPD, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Yang juara 1 siapa? Madrasah, bukan sekolah. Madrasah, madrasah tinggi dan itu sudah 2 kali Pak bertahan. Artinya itu bukan sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, bukan sesuatu yang bisa melalui proses dan itu bisa dipertahankan. Sementara sekolah-sekolah yang di bawahnya itu ini perlu lagi. Yang dulunya tahun kemarin misalnya SMA Maghrib bisa diurutan kedua, sekarang terlipat diurutan ke-10. Artinya itu sesuatu mempertahankan prestasi itu berat. Tapi MAIC Serpong bisa memaksimalkan bertengger di urutan pertama 2 tahun
Ini harapan Pak Menteri bisa metrik ya. Tahun depan bisa lagi kumpul di tempat apa. Dan sekarang itu diadopsi oleh satu Tulungagung sebagai madrasah yang memiliki keunggulan akademik. Artinya tanggung jawabnya sekarang mengangkat itu, bagaimana mereplikasi, bagaimana menduplifikasi program yang dimanfaatkan untuk bisa dilaksanakan di satu Tulungagung. Kemarin kalian mengumpulkan semua madrasah yang unggul ya, kita sebut unggul. Tapi sebenarnya keunggulan itu tidak tersurat Pak, tidak ada lagi kita menggunakan istilah keunggulan tersurat. Itu secara tersiar saja. Dia orang yang melihat keunggulan itu. Karena kalau kita menyebut madrasah unggulan itu kita menempatkan ada kelas-kelas madrasah. Nanti madrasah lain merasa, wah ini kita ditempatkan di kelas 2, di kelas 3. Itu kalau kurang bagus. Makanya kita menghilangkan secara tersurat istilah keunggulan itu. Tapi cukup secara tersirat. Keunggulan itu muncul dari sendirinya. Tapi yang kita gunakan tadi diversifikasi madrasah akademik ya. Nanti Bapak Ibu sekarang sudah menjadi madrasah keunggulan akademik. Ada madrasah keagamaan yaitu MAPK. Kalau dulunya namanya madrasah program khusus, sekarang menjadi madrasah program keagamaan. Nah ini yang sedang kami upayakan untuk bagaimana mengembalikan semangat ataupun kualitas yang belum pernah dimiliki MAPK dan sekarang dengan MAPK yang baru itu susah kembali lahir lagi kualitas. Kalau lahir bagaimana kita lihat alumni MAPK pertama itu Pak, luar biasa berkiprah di mana mereka punya pemikiran yang luar biasa. Nah bagaimana kita lahirkan juga program yang sempat hilang 2 tahun, MAPK ini sempat hilang 2 tahun. Kita lahirkan kembali, tapi dengan nama kalau yang berbeda. Kalau dulu program khusus, sekarang kita sebutnya madrasah aliyah program keagamaan. Nah termasuk di IMAN 2 itu ada ya. IMAN 2 itu adalah madrasah aliyah program keagamaan. Itu diversifikasi yang kedua. Diversifikasi ketiga, madrasah aliyah keterampilan MAK. Nah kita yang negeri itu baru ada dua madrasah aliyah keagamaan negeri kita. Di Bulan Monondo dan di mana saja saya baru ada 2 madrasah aliyah. Tetapi yang swasta juga baru ada 2 madrasah aliyah yang dapat izin operasional sebagai MAK. Karena kita moratorium dulu untuk madrasah aliyah keterampilan ini, karena untuk menjadi madrasah aliyah keterampilan itu harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, sehingga kita memberikan moratorium dulu. Banyak yang mengajukan izin operasional untuk menjadi madrasah aliyah keterampilan, tapi ada syarat terpenuhi. Makanya yang kita laksanakan sekarang itu adalah madrasah aliyah reguler program keterampilan. Jadi bukan MAK, madrasah aliyah kejuruan. Kalau MAK nya itu pada kejuruan, fokus kepada kejuruan. Tapi kalau madrasah aliyah program keterampilan, maka madrasah aliyah reguler yang lain adalah program keterampilan yang ada. Saya kira di sini juga sebagai salah satu madrasah aliyah yang punya diversifikasi madrasah aliyah program keterampilan. Baru kemudian yang keempat itu madrasah sekuler. Inilah yang banyak madrasah kita, dan memang inovasi atau semangat itu kita adopsi. Lahirlah pengembangan ada madrasah riset, kemudian ada madrasah sistem kredit semester SKS, ada lagi madrasah adiliyah. Sebenarnya itu program, bukan nomenklatur dari diversifikasi yang kita miliki, tapi pengembangan daripada diversifikasi yang ada. Nah ini yang kita ingin maksimalkan dulu, itu semuanya di kurikulum. Ketika kita ingin menjadi madrasah aliyah riset, menjadi madrasah aliyah program keterampilan, SK-nya di kurikulum. Sekarang itu sudah dialihkan ke kelembagaan, di mana saya lama di situ 5 tahun Pak saya di kelembagaan. Nah, di kelembagaan itu menangani juga bos kita yang sampai sekarang ini belum terbayarkan penuh, karena ada automatic adjustment yang sampai kira pemotongan gitu. Yang viral katanya Kementerian Agama melakukan pemotongan, ada bukan pemotongan tetapi automatic adjustment, pemblokiran sementara. Jadi itu ada 1,1 triliun dan posisi kita masih diblokir sementara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan dicairkan. Nah, termasuk Siman saja ya, masih ada yang diblokir sementara. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana itu kita implementasikan dalam program-program yang kita laksanakan. Besok sepulang dari sini saya akan langsung ke Surabaya misalnya untuk mengikuti kegiatan AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah ini untuk
ini yang kemudian menjadi salah satu problem implementasi kurikulum merdeka, karena asesmen itu sampai kepada tahapan penilaian yang sifatnya proses tidak masalah, atau asesmen penilaian itu tidak masalah, tapi asesmen output penilaian pada hasil belajar siswa. Kalau kurikulum tidak bisa jelas penilaian pada hasil belajar siswa itu dari nilai formatif dan nilai sumatif, tetapi di dalam implementasi kurikulum merdeka belum menemukan format yang baku terkait dengan penilaian ini, asesmen ini. Apalagi tidak akan ada lagi penjurusan, tidak ada lagi IPA dan IPS misalnya. Nah, itu kemudian menghasilkan bagaimana perguruan tinggi siap menerima alumni ini tanpa penjurusan misalnya. Belum menemukan formatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tidak usah terjebak, tidak usah misalnya khawatir ketika menjadi pilot nih kurikulum merdeka tiba-tiba merasa belum implementatif. Nah, sekarang sudah sampai kepada tahap kita harus berikan penilaian akhir, polanya seperti apa. Nah, itu yang tidak perlu kita risaukan, karena ini masih sangat dinamis Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah opsional. Kurikulum merdeka ini opsi daripada kurikulum yang sudah ada selama ini. Kurikulum operasional ini yang penting di madrasah. Bagaimana apa yang sudah kita lakukan, kurikulum adaptif, sistem yang sudah berjalan di madrasah yang sudah sedemikian baik, yang sudah memiliki kekhasannya ini, itu yang dipertahankan. Karena nanti tanggung jawab itu ada pada Bapak Ibu sekalian yang setiap hari berdampingan dengan siswa-siswa, yang tahu kualitas siswa seperti apa. Yang nanti bisa melakukan kelompokan bagaimana misalnya melintasi siswa yang mampu berada di tataran yang sama, membuat kelompok homogen misalnya. Ada anak-anak yang tataran kemampuannya sama, tidak buat kelompok homogen. Tapi ada anak-anak yang tataran kemampuannya berbeda-beda, kita buat kelompok heterogen. Ada yang cepat, ada yang normal, ada yang lambat. Itu kalau ada di kita siswa, tidak semuanya bisa sama. Kita bisa buat kelompok yang heterogen, tapi kita juga bisa buat kelompok yang kombinasi. Kelompok yang heterogen itu misalnya di kelas awal, semester awal kita buatkan kelompok heterogen. Kumpulkan ya siswa yang punya kemampuan cepat, kumpulkan siswa yang bisa mengikuti secara normal, kumpulkan siswa yang hanya bisa mengikuti dengan lambat. Itu di kelas-kelas awal, semester awal, itu kelas kombinasi. Tapi setelah berikutnya kita melakukan sistem yang sifatnya homogen. Kita coba petakan, kita bisa kesalahan. Nah, itulah sistem diferensiasi yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi, bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ini tetap kembali kepada apa yang sudah berjalan di madrasah, bukan pada dokumen, tetapi apa yang sudah implementasi, apa yang sudah berjalan selama ini, apakah kekhasan yang sudah dimiliki, apa prestasi-prestasi yang dihasilkan, itu yang dimaksimalkan. Karena itu yang mengantarkan anak-anak kita pada prestasi yang terbaik. Nah, nanti untuk memaksimalkan lagi bagaimana pemahaman kita, implementasi kita terhadap kurikulum merdeka, saya kira penting untuk lebih banyak melakukan sosialisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis. Karena terkadang materi-materi terkait kurikulum merdeka itu kalau kita hanya melihat satu aspek, akhirnya kita jadi bisa terjebak misalnya dokumen. Tapi kita mendengarkan lagi pemaparan dan pemateri yang lain dengan sumber yang berbeda, kita akan semakin terbuka bahwa sesungguhnya substansi daripada kurikulum merdeka ini seperti ini. Jadi poinnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan lebih banyak diskusi saja, biar kita bisa mendengarkan apa-apa kendala, apa-apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian dalam implementasi kurikulum ini, terutama untuk sampai kepada kurikulum ini. Kan targetnya 2024. Kurikulum merdeka ini adalah sebuah kurikulum yang menjadi opsi. Nanti akan ada kurikulum nasional, endingnya di 2024. Mari kita melihat apakah ini sudah bisa sampai ke tahap ini, karena kita sekarang ini masih tahapan persiapan menyelesaikan semua kekurangan-kekurangan yang ada daripada implementasi maupun penerapan yang sudah kita ikuti selama ini. Dan itu dari beberapa kegiatan kemarin itu, khusus 2 mata pelajaran itu tidak ada masalah. Ternyata banyak yang kemudian mesti kita diskusikan, mesti kita update informasi kita terkait dengan kurikulum paradigma baru ini, yaitu
Demikian pertama, mudah-mudahan kita bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tadi sudah disinggung tentang pemahaman mengenai kurikulum merdeka. Ini kita buka dua sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama kita buka 3 orang bertanya dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Budi, saya pengajar program 2 tahun. Untuk sementara ini kami dan teman-teman itu ingin mengkolaborasikan beberapa hal. Kalau di program 2 tahun itu kan lebih cepat dari yang lain. Sementara untuk proyek itu kan 1 tahun kita ingin 3 atau 2 proyek. Misalnya proyek itu bisa dilakukan selama 6 bulan. Saya mau rencananya kalau proyek dilakukan 6 bulan untuk anak 2 tahun nanti bagaimana? Karena 6 bulan pertama mereka harus sudah naik ke semester berikutnya. Nah, begitu. Kami mohon pencerahan untuk proyek anak 2 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang bagaimana implementasi terkait dengan proyek ini. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian kita terjemahkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dengan rahmatan lil alamin, pendekatan tema-tema besar tadi itu yang berbasis agama itu kita laksanakan di madrasah. Memang ada sedikit kendala ketika itu diturunkan pada presentasi yang harus disiapkan madrasah untuk implementasi pada kegiatan co-curricular untuk mendukung kegiatan interkurikuler. Nah, disebutkan kisaran 20 atau 30% daripada kegiatan co-curricular itu ditujukan untuk implementasi P5 penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kita bisa lakukan dengan mengikuti apa yang sudah berjalan selama ini. Kalau tidak salah informasi dari Pak Camat, ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan selama ini. Itu sudah bisa menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan proyek itu. Jadi memang kalau sampai kepada tahapan penilaian, sekali lagi kepada tahapan assessment, itu karena kita belum tersinkronisasi dengan simpatika. Nah, kalau di Kemendikbud kan sedikit tidak terlalu bermasalah, tapi ketika kita mau mengintegrasikan dengan simpatika kita, misalnya harus mengalokasikan 2 GB itu kan perlu ada dalam bentuk aplikasi, tidak bisa dalam bentuk manual. Nah, ini yang masih kita cari formatnya yang tepat. Tapi saya kira apa yang sudah dijalankan terkait dengan proyek ini itu tetap dilaksanakan. Nanti dibuat dibuat 2 dokumen, dibuat dokumen sebagai pilihan-pilihan untuk kemudian nanti bisa menjadi solusi ketika apa yang kita laksanakan ini diminta jawab dalam dokumen gitu. Jadi memang masih mencari formatnya untuk integrasi dengan simpatika kita untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya yang rahmatan lil alamin pada 10 tema moderasi beragama itu dilaksanakan dan integrasi dengan mata pelajaran yang ada. Sekian. Mungkin yang lain. Oh, ini dari mungkin saya wakili dari bahasa Inggris. Kita untuk kurikulum merdeka untuk bahasa Inggris ini, kalau kita mau mengetahui bahwa tujuan bahasa Inggris nanti pada endingnya anak nanti itu bisa berkomunikasi sama itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan muatan kurikulum nanti, apakah bahasa Inggris nanti kalau kita gabungkan, kalau kita kolaborasikan dengan materi yang lain, apakah nanti dalam proyek itu kita memang harus ada proyek hasilnya, atau anak itu nanti tokohnya bisa berbahasa
Jadi begitu yang kita tanyakan dari perwakilan bahasa, mungkin bahasa apapun juga akan seperti itu di lapangannya. Memang dua mata pelajaran ini, yaitu bahasa itu pasti agak sedikit kompleks dengan mata pelajaran, karena yang dibutuhkan untuk dua hal ini, bahasa Arab dan bahasa Inggris, itu inputnya yang banyak. Jadi input dulu yang banyak kepada anak-anak, bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa itu sesuai dengan konteksnya. Jadi bagaimana kita memberikan penguatan kosakata tidak, sehingga kemudian bisa digunakan sebagai bahasa komunikasi. Kalau tujuan pembelajaran itu kan pada dua hal, yang khusus bahasa ya, pada dua hal. Bagaimana bisa digunakan dalam konteks komunikasi global, tetapi yang kedua yang spesifik kekhasan di madrasah itu bagaimana menggunakan dua pendekatan bahasanya untuk memahami konteks-konteks keagamaan. Bahasa Arab untuk memahami konteks-konteks kita. Itu lebih jauh di situ. Tidak hanya dalam tujuannya untuk komunikasi global, tetapi lebih spesifik kepada memahami konteks-konteks keagamaan. Terutama lagi di MAPK. Di MAPK ada pelajaran tafsir, ada kitab kuning, ya. Itu bagaimana menggunakan bahasa itu tidak hanya sebagai bahasa untuk konteks komunikasi saja, tetapi memahami konteks-konteks pelajaran agama yang ada di mata pelajaran tersebut. Jadi yang penting dimaksimalkan itu memang tahapan utamanya adalah sebagai tahapan konteks global, maka yang harus diperkuat adalah inputnya, memberikan penguatan kepada siswa-siswa mereka lebih banyak menguasai kosakata, bisa menggunakan kosakata dengan maksimal untuk komunikasi. Itu yang digunakan untuk tujuan pembelajaran pertama, untuk komunikasi global. Tapi sesungguhnya lebih dalam dari itu adalah memahami konteks-konteks keagamaan, khususnya pada kata-kata yang ada yang digunakan di bahasa. Terima kasih. Yang lainnya mungkin ada pakarnya ada bisa dapat membawa dari sini kita curahkan apa teman-teman kita kait dengan Quran. Ini mana ini loh. Terima kasih Pak Moderator. Pertama yang saya tanyakan bahwa terkait dengan program SKS dan keterampilan di dalam KMA tentang gubernur itu akan dijelaskan lebih lanjut. Terus itu. Terus ini berhubung kami madrasah kami ini ada program SKS juga ada program keterampilan. Kami saat ini menunggu tentang juknisnya, juknis tentang gubernur yang terkait dengan program SKS dan keterampilan. Yang kedua terkait dengan program SKS di masa dulu, bahwa kita sudah dari awal, dari mulai dulu akselerasi terus dengan SKS, bahwa madrasah kami selalu tiap tahunnya itu ada siswa yang ikut program 2 tahun. Pada tahun ini berhubung di kelas 10 kami sudah melaksanakan kurikulum 3. Ya, terus dan di kelas ini kemungkinan nanti juga ada siswa yang ikut 2 tahun. Nah, problemnya nanti ketika siswa sudah di semester 3 atau kelas 11, itu nanti kan istilahnya nyusul ke kakaknya yang di kelas 11 nyusul naik 1 tahun itu balik. Nah, tapi di kelas kakaknya itu mengikuti mengikuti masih kurikulum 13. Jadi biasanya di depan yang kelas 11 yang reguler itu 2013, yang 2 tahun kurang. Kelihatan nanti apa begitu bagaimana untuk penjelasannya. Yang ketiga
bulan dari masa itu kita punya banyak beberapa program yang dapat kita syukuri. Ada program akademik, ada riset, ada keterampilan. Untuk bisa melaksanakan meramu ketiga program tersebut, kami mencoba istilahnya berijtihad. Jadi bagaimana ketika program itu bisa jalan dengan baik semuanya, akhirnya ada kami untuk beberapa kelas. Ada kelas akademik yang dikhususkan untuk, jadi ada tambahan dalam bidang penguatan, misalnya mapel peminatan. Jadi penguatan bidang akademik. Ada tambahan materi khusus mapel peminatan. Ada kelas keterampilan, jadi siswa yang mau ikut keterampilan dilayani di beberapa kelas. Juga ada kelas riset, itu juga di kelas tersebut siswa diajari tentang riset yang harapannya nanti siswa itu bisa menghasilkan suatu penelitian, walaupun tidak harus penelitiannya itu yang sulit, tapi siswa bisa membuat penelitian yang sifatnya sederhana. Terima kasih Pak, itu beberapa hal yang perlu penjelasan dari Bapak Hasim. Terima kasih kepada Pak Moderator. Assalamualaikum. Gimana? Ada? Iya, bisa ditanggapi langsung. Iya, terima kasih Pak. Sesungguhnya program SKS itu sekalipun belum ada jenis untuk kurikulum merdeka, itu sebenarnya sudah sejalan dengan kurikulum merdeka itu sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan di dalam program SKS itu adalah bagaimana melihat potensi siswa, menempatkan siswa. Yang penting kita sudah bisa mencapai dalam 1 tahun pembelajaran itu saja mencapai standar minimal ya 360 jam pelajaran. Nah, kita mesti misalnya ketika dia harus 1 tahun dengan sistem 51 jam pelajaran di semester di kelas di semester 1 itu harus 6 semester misalnya 6 semester, tetapi menyesuaikan kemampuan siswa. Jadi itu sebenarnya konsep kurikulum merdeka itu sejalan dengan sistem SKS yang sudah kita jalankan itu yang ada di madrasah. Memang sistem SKS-nya masih menggunakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, tetapi sudah sangat terintegrasi dengan kurikulum merdeka itu sendiri. Jadi apa yang sudah dilakukan penilaian itu sesungguhnya kalau misalnya bertanya kepada kosmetik, proses asesmen pendidikan pendikbud, bagaimana asesmen yang ada di kurikulum merdeka? Sesungguhnya kurikulum merdeka itu asesmennya sama, di setiap kurikulum itu sama penilaiannya. Jadi apa yang dilakukan di kurikulum merdeka itu juga sama dengan apa yang ada di kurikulum 2013. Tidak semuanya itu berubah program. Jadi kita bisa digunakan dengan pendekatan ataupun penilaian yang ada di 2013 karena SKS kita kan menggunakan kurikulum 2013 saja. Tetapi itu sesungguhnya sudah menjadi bagian daripada kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, nanti kalau misalnya ada yang naik di kelas 11 menggunakan kurikulum 2013, tetapi di kelas awal menggunakan kurikulum merdeka, sesungguhnya itu sudah menjadi bagian kurikulum merdeka. Yang di kelas 11 juga itu kan menggunakan kurikulum merdeka, tapi konsep pendekatan kurikulum merdeka itu dua, bisa dengan mengadopsi sebagian, bisa mengadopsi sebagian daripada kurikulum merdeka, bisa mengadopsi sepenuhnya. Tetapi kurikulum merdeka sepenuhnya pun kita belum menemukan format baku, terutama di proses asesmen, terutama di proses penilaian. Maka kita berkiblat mengadopsi penilaian itu pada kurikulum 2013. Jadi tidak ada masalah, dijalankan saja. Apalagi sudah punya program yang 2 tahun itu sudah bagus. Itu sebenarnya sudah konsep kurikulum merdeka. Sekali lagi kita jangan terjebak kepada dokumen, menunggu dokumen bahwa inilah sesungguhnya, karena konsep kurikulum merdeka itu adalah apa yang sudah dilaksanakan. Itu yang dilaksanakan baru didokumentasi. Jadi jangan terbalik. Kalau selama ini kita dokumentasi dulu baru kita
terjawab. Apa yang kita saya tangkap semuanya? Ya, setidaknya bisa. Oh ya, ada diversifikasi yang dimiliki seperti madrasah riset, madrasah keterampilan, kemudian madrasah akademik. Mungkin pertanyaannya bagaimana mengakomodir semua keunggulan-keunggulan ini untuk melihat potensi siswa. Karena Pak Direktur di beberapa kesempatan mengatakan, sudahlah yang kita laksanakan sekarang ini di madrasah yang sudah bagus, laksanakan. Itulah sesungguhnya konsep daripada kurikulum paradigma baru yang kita sebut dengan kurikulum merdeka ini. Tidak harus kemudian kita menunggu bahwa kurikulum merdeka ini punya juknis seperti ini, kemudian harus sampai kepada juknis penilaian. Karena yang dibuat itu saya itu hanya rambu-rambu saja, Pak. Rambu-rambu dari KP kan dari pusat. Selesai KP ini, sekarang bagaimana menerjemahkannya ke bawah? Tujuan pembelajarannya, bagaimana menerjemahkan ke alur tujuan pembelajaran, bagaimana menerjemahkannya sampai dengan modul saja. Itu yang tahu persis itu adalah di madrasah, Bapak Ibu sekalian, dan itu tidak diintervensi. Otonominya ada di madrasah, intervensinya ada di madrasah. Semuanya yang tahu persis adalah madrasah. Itulah sesungguhnya hakikat kemerdekaan. Kalau harus diatur sampai bawah itu tidak merdeka. Itu dibatasi lagi itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Ini ganjalan undang sejarah. Saya barusan mendapatkan kiriman dari naskah RUU Sisdiknas bulan Agustus ini. Di situ itu ada beberapa pasal dituangkan, ada beberapa pemahaman wajib. Saya penelengi kebetulan dengan materi saya adalah bahasa Inggris. Di sini muatan wajib itu bahasa Inggris itu kok tidak ada. Yang ada bahasa Indonesia, matematika atau bahasa Inggris ini kok masih belum muncul di sini. Mohon untuk penjelasannya. Belum dirisahnya, Pak. Apa yang diperisi? Muatan wajib. Jadi nanti kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 pada jenjang pendidikan dasar menengah itu muatan wajibnya pendidikan agama Islam, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, budaya, pendidikan jasmani, keterampilan dan matematika. Terus pasal 81 poin B, muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai C dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib yang meliputi pendidikan agama, pendidikan Pancasila. Masih ada nggak? Teman-teman? Dan yang penting Man 1 sudah menunjukkan prestasi. Itu artinya proses di Man 1 itu sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, saking cintanya kita kepada Man 1 sampai tidak merasa kalau kita ini sudah berbuat sedemikian rupa. Buktinya panjenengan itu jam dinasa jam 7 juga, tapi jam 6.40 untuk jadi madrasah. Mudah-mudahan itu bagian dari keikhlasan saudara. Jam dinasnya sore jam 14.30. Tapi kemarin pulang jam berapa? Itu hari-hari begitu Pak di madrasah itu. Kita ini kalau Jumat pulangnya jam, padahal di sebelah itu jam 11.45. Kita itu Bapak Saudara sekalian, karena saking cintanya kita ke Man 1 itu jam dinas kita itu berlebih pagi datang malam, sore pulang lebih, apa pulang belum pulang. Itu mendampingi anak-anak di masjid Bapak. Yang putri bikin nista. Itulah yang menyebabkan Man 1 juara umum.
Saya sendiri juga dosen Bapak, saya nggak bisa absen kalau di halaman madrasah. Nggak bisa. Kita semua nggak bisa. Tidak ada pengecualian. Absen harus di madrasah. Itulah yang membuat anak-anak kita bersungguh-sungguh, anak-anak kita menunjukkan diri. Coba yang IT coba berdiri. Ini murid kita, Bapak. Ya, ini sudah dapat beasiswa dari Pak Dr. Musfikon, akan dikuliahkan karena beliau suatu saat begini. Pak Musfikon itu narasumber dari pendidikan Dr. Musfikon itu laptopnya trouble, Bapak. Udah tidak bisa. Itu mau memberi materi. Udah beli gobias itu. Nah, oleh dua anak ini disentuh-sentuh itu bisa. Selesai materi gimana? Kamu ingin kuliah kemana? Dia kuliah sampai S2 kalau mau bebas. Saya kira itulah yang membuat kita semua manusia ini selalu diberi semangat, Bapak. Ilmu kita ini pas-pasan saja atau apa ya? Tapi semangat itulah yang membuat kita ini melampaui batas-batas kemampuan kita. Saya kira saudara, beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti. Kita besok akan ke UIN Semarang, Bapak. Ya. Kemudian karena MAN 1 Tegal itu dekat ke Semarang, kita akan mampir ke MAN 1 Tegal. Pekalongan. Ya, MAN 1 Pekalongan. Kita akan studi banding ke sana, nanti berangkatnya ke awal. Kita akan lihat tim kecil, kita datang ke sana untuk ini mencuri kemajuan-kemajuan yang ada di madrasah-madrasah lain. Kita ambil ke MAN 1 lagi, manusia Pekalongan. Ya, kan dekat itu. Saya kira ini, Bapak, saya ucapkan terima kasih. Moga-moga memancing luar kaya.